Ngopos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Halo guys, kembali lagi di podcast kita Ngoposi, ngobrol di podcast advokasi. Yeay. Di podcast season 2 episode pertama ini kita mendatangkan narasumber yang mantap deh pokoknya. Nah, tema yang akan kita bahas kali ini yakni temanya adalah I'm Perfect. Nah, tema ini bakal bermanfaat banget buat teman-teman semua dan pastinya akan ada solusi dong di podcast ini nanti. Oke, selamat datang buat narasumber kita kali ini. Silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan aku Norma Gustia Rahma, biasa dipanggil Rahma. Aku baru semester 2 dari Prodi TBI. Terima kasih. Aku Aina Putri Betari, biasa dipanggil Aina, semester 2 program studi Tadris Bahasa Inggris. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung ke topik pembahasan kita kali ini ya. Oke, yang pertama nih buat Kak Aina dulu ya. Pernah gak sih ngerasa overthinking? Dan biasanya yang di overthinking itu apa? Tentu untuk kayak kaum muda kayak kita pasti pernah overthinking setiap hari ya, kayak omongan orang lain, terus pendidikan, masa depan yang sering menghantui pikiran kita tuh, kayak aku besok jadi apa ya, kira-kira aku bisa jadi orang nggak ya gitu. Kalau buat Dek Norma sendiri nih gimana? Kalau buat aku pribadi nih ya Kak, biasanya aku tuh sering overthinking atau berpikiran berlebihan tentang omongan orang lain, tentang opini orang lain terhadap aku itu. Kenapa nggak tahu, ketika itu biasanya sering overthinking sendiri. Oke. Terus faktor apa nih yang ngebuat kalian tuh overthinking? Terus cara ngatasin ke overthinkingan kalian tuh gimana? Kalau aku sendiri faktornya biasanya tuh faktornya dari aku sendiri. Contohnya dari aku yang mungkin terlalu cemas atau mungkin terlalu khawatir. Nah, dari itu semua biasanya aku ngatasinya tuh dengan cara menenangkan diri dahulu. Kita tuh harus berpositif thinking. Kita harus kita harus menenangkan diri sendiri dulu pokoknya gitu Kak. Terus kalau di Aina nih gimana? Aku faktor dari diri yang mungkin sama kayak Norma, cemas, terus kayak ya sering kayak berpikiran yang jauh padahal belum tentu terjadi gitu loh Mbak. Jadi kayak gitu terus. Tapi terus kalau cara mengatasinya mungkin dengan cara kayak mungkin malam ini overthinking, tapi besoknya kayak mikir, kayak introspeksi, jangan gini, atau cari hiburan lain kayak misalnya nonton film atau apa gitu, bikin senang dulu baru introspeksi mungkin. Selain overthinking, hal apa yang bikin kalian tuh ngerasa down gitu? Ada nggak? Di Aina? Aku pribadi ada kayak insecure, hampir sama kayak overthinking, tapi kalau insecure kayak lebih menonjol gitu. Kayak misalnya orang, kalau aku biasanya insecure dalam hal kayak pendidikan, prestasi orang. Kok orang ini gini ya, organisasinya bagus, akademiknya bagus. Terus kalau enggak, aku kan punya bisnis Mbak. Kayak kok orang usia segini bisnisnya udah bagus banget, sedangkan aku belum apa-apa gitu kan. Kayak gitu sih. Kalau Dek Norma nih gimana nih? Oke, kalau buat aku sendiri juga hampir sama kayak Mbak Aina tuh, kadang juga insecure sama yang lain. Kenapa kok di yang lain tuh bisa gini, sedangkan aku tuh kok kayak nggak bisa banget gitu. Masih di posisi belakang gitu ya? Iya, masih kayak di posisi belakang banget. Itu kan ngaruh banget ke mood kan, kayak bikin down banget. Terus tuh ada hal lain juga yang bisa bikin down. Misalkan pernah nih Kak ya, aku tuh ada suatu lomba gitu. Nah, di H-1 lomba itu aku malah ada pertikaian sedikit, dan tuh bener-bener ngaruh ke mood aku banget ya. Kayak bikin down banget itu, jadi nggak fokus banget ngerjain. Ketika ngerasa down nih, kan sebagai mahasiswa ya, itu tuh ngaruh nggak sih terhadap kuliah dan organisasinya kalian kayak gitu? Buat aku jujur ngaruh banget ya, itu kan bisa bikin mood juga. Mood kalau nggak baik itu kan malah bikin gimana ya, intinya kalau aku sendiri kalau mood lagi nggak baik tuh bikin kita jadi nggak fokus mau ngapa-ngapain. Iya, kita lagi ngerjain, misalkan kita mengerjakan proker gitu kan, iya kita ngerjain proker, tapi pikiran kita tuh malah kemana-mana, masih terpikir sama masalah yang kemarin kita alami gitu. Jadi nggak fokus kan. Kalau di Aina sendiri nih gimana? Tapi kalau menurut aku, kalau aku pribadi untuk sejam 2 jam mungkin iya. Misalnya kita lagi organisasi, lagi ada event,
1 jam kemudian memang masih kayak kepikiran, tapi mencoba enjoy dengan acaranya, jadi kayak mulai membaur dan lepas gitu biasanya. Kalau pertamanya emang down dulu sih. Ini ya kan kita kan kalau kuliah sama organisasi dan kita lagi ngerasa down, ini kan tapi kan kita juga ini tuh tanggung jawab kita, ini tuh punya kita, terus kayak gitu tuh gimana sih menurut kalian? Ya kita nggak bisa ngontrol perasaan kita, tapi kembali lagi mindset kita. Kayak aku tadi, kayak sejam mungkin kita down dulu tapi sambil berpikir kalau gini terus jalannya kapan gitu. Jadi kayak mungkin kita nggak bisa ngontrol perasaan kita, tapi kita bisa kayak memanage kapan perasaan kita yang kayak gini, kapan kita harus mulai tindak lagi. Kalau down terus nanti nggak jalan-jalan. Kacau. Iya bener banget, aku setuju banget sama Mbak Ina. Kita tuh nggak bisa ya, kita harus down terus, kita tuh juga nggak boleh menjadi down terus. Masa kita harus down, kan malah nggak bagus banget kan buat diri kita sendiri. Iya. Terus menurut kalian support system itu penting nggak sih? Dan kalau iya itu kenapa? Alasannya tuh apa? Kalau menurut aku penting banget support system tuh, kayak bisa untuk menetralkan diri kita sendiri. Misalkan kita lagi gak mood, kita juga butuh support system untuk sekedar mungkin teman cerita atau teman sambat gitu kan. Nah menurut aku penting banget sih kita harus punya support system, entah itu dari keluarga atau teman, itu siapa aja yang bisa jadi support system. Kalau buat di Aina nih, support system yang paling mengaruh banget buat diri di Aina tuh yang kayak gimana dan bentuknya tuh kayak gimana? Untuk aku diri sendiri. Kayak kembali lagi, mau seberapa pun kita cerita ke orang lain, kita sambat ke siapapun, kalau diri kita nggak mau untuk maju lagi tuh nggak akan selesai. Jadi mulai dari diri kita, mungkin kita bisa cerita ke orang untuk melepas, tapi kita kembali ke diri kita. Aku udah cerita, udah lega, mungkin aku juga harus bangkit lagi. Jadi lebih penting dari diri kita sendiri sih support system sebenarnya. Gitu. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri. Setelah pembahasan tadi nih, aku ada game nih buat Dek Aina sama Dek Norma. Gamenya itu tebak-tebakan tapi jawabnya harus cepet. Dari Dek Norma dulu deh. Binatang apa yang jago renang? Binatang jago renang. Ikan bukan? Bukan. Oke. Aina. Apa ya? Yang cuma ikan deh kak, nggak ada yang lain. Tapi bukan tuh. Apa ya? Nganu. Astagfirullah. Apa ya? Wah ini jebakan sih. Kira-kira apa tuh kak? Bebek. Kalau ikan itu kan bukan renang ya, tapi menyelam. Cuma mengambang berarti. Mengambang di air. Iya benar. Sekarang buat Aina, apa yang nggak punya otak? Buah yang nggak punya otak. Apa tuh? Nggak tahu nih. Semua buah nggak punya otak kan? Oh iya. Benar. Lanjut, kipas apa yang ditungguin sama cewek-cewek? Apa ya? Kipas apa ya? Kipas semuanya ditungguin sama cewek-cewek kak kalau panas. Oh iya. Bukan nyanyi sorry. Apa ya? Kipas apa sih? Kipas. Pas. Jawabannya tuh kepastian untuk dilamar. Iya benar banget kan. Iya dong, cewek kan butuh kepastian. Oh iya, betul juga sih. Ini tebakan yang terakhir ya. Oke. Mobil apa yang bikin galau? Mau bilang sayang. Aduh itu sedih ya, korban ya mbak ya. Kok tahu nih. Oh iya benar ya. Oke, karena gamenya tadi udah selesai nih, aku mau ngasih kesimpulan dari para narasumber kita kali ini. Jadi overthinking itu sebenarnya bukan hanya pikiran, tapi itu hanya sesuatu yang belum terjadi. Ingat ya, sesuatu yang belum terjadi. Dan bagaimanapun keadaan kita, misalnya overthinking, insecure, kita harus tetap ingat sama kewajiban kita dan tanggung jawab kita. Jangan sampai kita mengesampingkan kuliah,
organisasi kita hanya demi melakukan hal yang nggak perlu kayak gitu tadi. Terus aku ada quotes nih buat kalian, yakni setiap hari adalah sebuah kesempatan untuk mengubah hidupmu. Dan jangan lupa follow akun kita jika kalian pengen sambat, leluapin masalah kalian dengan leluasa di IG kita tbi.sambat. Oke, mungkin cukup ya buat podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan see you.